Memantapkan kolaborasi dan sinergitas pemerintah daerah yang digaungkan oleh pemerintahan Dr. Afridan Samsurizal sebagai Bupati dan Wakil Bupati Siak masa jabatan 2025-2030 melalui harmonisasi kebijakan secara berkualitas dengan konsep pentahelix melibatkan unsur pemerintahan, akademisi, media, bisnis dan komunitas masyarakat, bukan hisapan jempol belaka. Dalam forum konsultasi publik dalam pemaparan rancangan awal RPJMD Kabupaten Siak tahun 2025-2029 dan rancangan awal RKPD Kabupaten Siak tahun 2026, hadir berbagai komponen mewakili unsur pemerintahan, akademisi, media, bisnis, dan komunitas masyarakat yang ikut menyuarakan dan memberikan berbagai masukan untuk pembangunan Kabupaten Siak ke depan. Mantan Bupati Siak dan mantan Gubernur Riau Dr. Andes Haji Samsuar yang hadir pada forum konsultasi publik ini menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan dan mengevaluasi kembali sumber-sumber PAD seperti reinventarisasi objek pajak, meningkatkan potensi BUMD, revitalisasi KITB atau kawasan industri Tanjung Buton sebagai kawasan existing industri untuk menarik sebanyak-banyaknya investor, serta membuat kajian limbah perusahaan dan sampah untuk dapat masuk ke dalam objek pajak sehingga dapat menciptakan kemandirian pendapatan asli daerah. Ini kan persoalan limbah ini sekarang kan sangat luar biasa. Jadi salah satu upaya meningkatkan PAD ini coba dipelajari. Mungkin tak kita buat pajak terhadap limbah ini? Ini tujuannya untuk mengurangi limbah B3. Tahu tak limbah B3 ini tanah terkontaminasi sampai sekarang tak selesai. Yang paling banyak di mana? Minas. Siapa yang tahu? Minas. Minas kan. Kampung awak. Kalau terjadi dampak pada itu, siapa tunggal langgam? Orang Minas sudah kena dulu. Jadi karena itu makanya coba diwacanakan atau dipelajari. Mungkin tak dibuat pajak limbah sehingga nanti semua perusahaan dia hati-hati terhadap limbah. Belum lagi limbah nanti masuk ke Sungai Siak. Asal ada nanti matikan itu bahaya tuh. Itu limbah pasti mengandung B3. Selain Samsuar, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Dr. Andes Haji Amsar, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Hasri Saidi juga memberikan pandangan dan pendapatnya. Kita masih banyak potensi-potensi yang belum tergali. Dan kita mungkin bisa identifikasi dan ektifikasi yang ada kita tingkatkan. Dan juga hal-hal lain yang bisa mendapatkan inovasi untuk pendapatan daerah yang ada di Kabupaten Siak ini, mungkin juga di luar Kabupaten Siak. Saya mengamati, Bu, ini beban kerja di BKAD ini sangat berat. Dia memegang keuangan, memegang pendapatan. Sebenarnya kalau menurut saya pernah belajar, pendapatan keluar tak boleh satu tangan betul ya. Sekarang berat, Bu. Jadi saya carikan saja bagaimana perlu kita kaji bahwa BKAD ini terpecah, dibentuk dengan satu dinas lagi atau badan pendapatan daerah. Seperti domai dan baru dan lain sebagainya. Undang-undang membolehkan. Jadi kadang tidak sanggup, ada potensi, tidak sanggup mengolahnya. Apalagi nanti inovasi-inovasi. Jadi kalau terserahkan saya tak yakin saya dengan ada kondisi sekarang ini bisa kita melalui PAD. Kita bicara PAD, kalau pusat adalah kita menerima aja. Karena banyak masalah-masalah di sana. Itu apalagi kondisi sekarang ini keuangan negara kita ini memang tak bisa kita pastikan. Yang perlu kami sampaikan di sini bahwa karena keterbatasannya anggaran, dan ini seperti apa diinformasikan oleh Pak mantan gubernur tadi, hampir seluruh Indonesia yang mengalami hal yang sama. Tadi Ibu sudah membatasi masalah pembangunan jalan baru karena keterbatasan anggaran itu volumenya per kilo itu Bu setiap kecamatan. Jadi kami menyarankan di sini. Seperti yang kita rasakan sama, dan ini pernah Ibu rasakan 2 kali mobil Ibu bocor, bahwa kondisi jalan kita ini sangat parah sekali Bu. Kondisi jalan sudah dibangun tapi sangat parah sekali karena ini menyangkut masalah aktivitas ekonomi langsung dari masyarakat maupun kegiatan saudaranya. Saya menyarankan ini diprioritaskan dulu Bu. Ini diprioritaskan dulu bagaimana aktivitas ekonomi masyarakat, masyarakat ini bisa berjalan lancar seperti apa yang kita harapkan.
Kemudian di samping itu masalah tadi juga banyak disampaikan oleh Pak mantan gubernur, masalah sumber pendapatan daerah kita ini itu luar biasa. Dan kita punya beberapa usaha daerah, tapi sayangnya usaha daerah ini tidak banyak berikan sumbangannya kepada APBD. Ini kami sendiri pun tidak mengetahui kenapa penyebabnya. Seperti contoh SPE, Siak Pertambangan Energi. Ini merupakan anak perusahaan daerah yang ada di Kabupaten Siak. Tapi sayangnya ketika itu adanya pekerjaan dari BSP, hampir dikatakan SPE ini tak dapat pekerjaanmu. Apakah penawarnya yang keliru atau keberpihakan kita yang kurang pada perusahaan daerah kita sendiri. Ini perusahaan daerah ini kalau dikelola sudah baik, ini luar biasa memberikan sumbangan terhadap PAD daerah itu sendiri. Tim Liputan melaporkan.